semuanya, bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus, masih pada semangat ya ibu lihat-lihat ya. Walaupun hari sudah siang, namun ingat ya, kita sebagai siswa harus tetap semangat mengikuti pembelajaran agar menjadi siswa yang pintar. Betul. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nazwa Zakira Hakim, bisa dipanggil Ibu Nazwa. Nah, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar apa? Alangkah baiknya untuk membuka dengan membaca doa. Bagus. Apakah ada yang ingin mengajukan diri untuk memimpin doa kali ini? Ada? Ya, boleh, silakan Budi maju ke depan. Ya, boleh dimulai. Silakan dipimpin doanya. Baik, terima kasih Budi. Boleh kembali. Baik, setelah tadi kita telah membaca doa bersama-sama, kira-kira kegiatan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ada yang tahu? Iya betul, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi mari semuanya untuk berdiri terlebih dahulu dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, sekarang Ibu akan absensi terlebih dahulu. Agus hadir? Hadir. Ani hadir. Bunga hadir. Budi hadir ya. Samuel? Oh, Samuel sakit ya. Oke. Kita doakan ya agar Samuel cepat sembuh kembali, agar bisa belajar bersama-sama. Kemudian Mat. Oke, hadir ya. Bagus. Nah, berarti udah pada siap belum nih buat belajar? Udah pada siap belum buat memahami pembelajaran yang baru? Sudah. Sebelumnya Ibu pengen tes. Kalau Ibu bilang, siapa yang semangat untuk belajar? Iya, jawabnya saya. Oke? Ingat jempolnya seperti ini ya. Saya dijawab ya. Kalau nggak jawab berarti kalian nggak semangat untuk belajar dong. Harus semangat ya. Walaupun siang, walaupun panas, tapi kita harus tetap belajar. Baik, kemudian jika Ibu bilang, jika semangat belajar, mari duduknya rapi. Oke, tangannya di sila. Siapkan alat tulis, mari belajar. Siap, oke? Oke, sudah siap ya? 1, 2, 3. Siapa yang semangat untuk belajar? Siapa yang semangat untuk belajar? Jika semangat belajar, mari duduknya rapi. Siapkan alat tulis, mari belajar. Bagus, sudah pada pintar ya. Berarti sudah pada semangat nih untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Baik, sudah pada semangat semua ya untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, di mata pelajaran bahasa Indonesia ini, ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita ingin belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tidak ada, tidak apa-apa. Jadi kali ini kita akan belajar tentang kata sifat. Ada yang tahu nggak sih maksud dari kata sifat itu apa? Ayo tunjuk tangan ya, tunjuk tangan. Tunjuk tangan jika ingin menjawab. Ya Budi? Iya. Ya, itu betul juga. Beri tepuk tangan untuk Budi ya. Jadi memang betul yang dikatakan Budi tadi, bahwa kata sifat itu kata yang menggambarkan karakter atau sifat seseorang. Misalkan, Budi merupakan siswa yang sangat cerdas di sekolah. Itu berarti kata sifatnya adalah cerdas, menggambarkan bahwa Budi adalah siswa yang tidak malas. Dia rajin mengerjakan tugas dan mendengarkan perkataan guru dengan baik. Misalkan seperti itu. Nah, namun kata sifat ini juga tidak hanya menggambarkan sifat atau karakter dari seseorang, namun juga menjelaskan atau menggambarkan objek lainnya seperti binatang, kata benda, ataupun juga suasana atau kondisi atau keadaan itu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kata sifat ini juga bisa menggambarkan suasana atau keadaan?
Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Mohon disimak baik-baik. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai kata sifat. Apa itu kata sifat? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata sifat adalah kata yang bisa menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum akan bisa bergabung dengan kata lebih dan sangat. Tujuan dari penggunaan kata sifat yang pertama, memberikan penjelasan yang lebih jelas. Kedua, membantu menggambarkan keadaan atau ciri-ciri sesuatu. Ketiga, meningkatkan keindahan kalimat. Keempat, menunjukkan perasaan atau sikap. Kelima, mempermudah pemahaman dan membantu menyusun kalimat yang lebih kompleks. Fungsi dari kata sifat yang pertama, memberikan keterangan tambahan, seperti dia adalah seorang pelajar yang diberikan keterangan tambahan menggunakan kata sifat pintar. Kedua, menambah keindahan kalimat. Ketiga, membantu menggambarkan suatu situasi atau keadaan, seperti pagi ini udara terasa sejuk. Hal ini menggambarkan kondisi keadaan di mana pagi itu udara terasa adem dan tidak panas. Ciri-ciri dari kata sifat yang pertama bisa digabung dengan partikel kata sangat, agak, tidak, dan lebih, seperti sangat cantik, tidak cantik, dan lebih cantik. Kedua, bisa mendampingi kata benda. Ketiga, bisa diulang dengan imbuhan se-nya. Contohnya adalah secantik-cantiknya dan setampan-tampannya. Keempat, bisa diawali dengan imbuhan ter yang berarti paling. Contohnya adalah tercantik, terrajin, terpintar, dan tertampan. Berikut terdapat contoh kata sifat dan kalimat dari penggunaan kata sifat tersebut. Baik, setelah mendengar dan menyimak penjelasan Ibu tadi, apakah masih ada yang belum paham? Sudah paham semua? Memang kalian keren-keren ya anak-anak Ibu ya. Cepat tanggapnya, cepat pahamnya. Keren. Namun agar kita lebih memahami lebih lanjut, Ibu akan memutar sebuah cuplikan video dari YouTube agar kita lebih paham apa itu kata sifat, bagaimana ciri-cirinya, dan juga contoh penerapannya. Oke, mari kita saksikan terlebih dahulu. Mira dan ibu berada di dapur. Mira membantu ibu membuat kue. Mira anak yang rajin. Mira memasukkan adonan ke cetakan. Mira memasukkan adonan dengan teliti. Adonan kue dalam cetakan terlihat rapi dan indah. Mira senang membantu ibu. Nah, dari cerita kalimat itu yang diucapkan tadi, apakah terdapat kata sifat di dalamnya? Betul Budi, ada ya, ada kata sifat, yaitu ada yang bisa menebak tidak? Di mana kata sifatnya? Oh ya, Mark menebak kata rajin ya Mark ya. Kemudian siapa lagi yang mau menebak kata sifat? Di sini ada lebih dari satu kata sifat ya yang bisa kita temukan. Baik, ada yang jawab teliti, ada juga yang menjawab senang ya. Oke, mari kita cek ya, apakah benar? Nah sahabatku, dalam bacaan terdapat kata yang dicetak tebal. Coba perhatikan kembali kata yang dicetak tebal dalam teks berikut. Kata yang dicetak tebal antara lain rajin, teliti, rapi, dan indah. Nah, kata-kata tersebut termasuk ke dalam kata sifat. Nah, jadi ternyata kata sifatnya itu ada kata apa tadi? Rajin, teliti, rapi, dan juga indah. Jadi terdapat 4 kata sifat. Oke, lanjut ya. Kata-kata tersebut termasuk ke dalam kata sifat. Apa itu kata sifat? Kenapa ya? Kata sifat juga dapat disebut dengan adjektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata sifat merupakan kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat pada umumnya digunakan untuk menjelaskan sifat atau keadaan suatu objek. Objek ini dapat beragam seperti manusia, binatang, tumbuhan, hingga benda-benda lainnya. Nah, jadi kata sifat itu tidak hanya untuk menggambarkan karakter atau sifat seseorang, seperti Budi sangat cerdas, Mark sangat
teliti dalam mengerjakan tugasnya. Teliti itu kata sifat ya, Mark. Nah, tapi tidak hanya menggambarkan seseorang, tapi juga bisa nih objek lainnya seperti binatang. Bagaimana ya kalau contoh kata sifat untuk objek binatang? Misalkan, ayo, apakah ada yang suka kucing? Yang suka kucing? Ya, Agus suka kucing ya. Jika ibu memiliki kalimat seperti ini, Agus memiliki kucing yang paling lincah. Kira-kira kata sifatnya yang mana ya? Ada yang mau menjawab? Yang mau menjawab boleh tunjuk tangan ya. Ya Mira. Kata lincah. Kenapa kata lincah itu termasuk ke kata sifat? Betul, good job. Beri tepuk tangan ya untuk Mira. Iya, jadi kata lincah itu termasuk dalam kata sifat karena dia memiliki kata artinya adalah cepat bergerak ya, gesit. Iya, betul. Nah, kemudian Ibu juga memiliki nih contoh dari video tadi, yaitu video yang Ibu ambil dari Spectrum Education. Jadi di sini ada contoh-contoh dari kata sifat. Mari kita baca bersama-sama ya. Yaitu ramah, cerdas, jeli, rapi, optimis, kreatif, mandiri, rajin, komunikatif, jujur, lincah, jenaka, sederhana, cerdik, dan juga sopan. Nah, betul. Jadi kata-kata ini termasuk ke dalam kata sifat seperti itu. Apakah bisa dipahami untuk videonya? Sudah pada paham ya? Berarti sudah pada pintar nih. Nah, Ibu habis menggunakan kata sifat ya. Anak-anak Ibu pintar. Itu merupakan kata sifat. Oke, berarti kalau sudah jago, kita lanjut ya kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok, di mana satu kelompoknya berisi 5 orang. Untuk anggota kelompoknya, ingin pilih sendiri atau Ibu yang tentukan nih? Baik, Ibu saja yang tentukan ya. Oke. Untuk nomor absen nomor 1-5, boleh tunjuk tangan. Oke. Ani, Agus, Aisyah, Adam, dan Oke, kalian berlima boleh ke kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 silakan pindah tempat duduk sini. Oke. Untuk kelompok 2 dari nomor absen 6 sampai nomor absen 10. Kelompok 2 boleh duduk di sini. Dibuat melingkar saja ya untuk berdiskusi. Nah, untuk kelompok 3 nomor absen 11 sampai 15 ya, duduk di sini. Kelompok 4 nomor absen 16 sampai 20 di sini. Kelompok 5 nomor absen 21 sampai 25 boleh di sebelah kelompok 4. Kemudian terakhir nomor absen 26 sampai 30 masuk ke kelompok 6. Boleh situ ya. Membuat lingkaran saja duduk ya. Ya. Baik, selanjutnya di minggu kemarin, Ibu minta kalian yang memiliki kamus KBBI untuk dibawa. Apakah hari ini dibawa? Oke, coba yang membawa kamus KBBI boleh tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 6 yang membawa KBBI ya. Tidak apa-apa. Bagi yang tidak membawa, boleh dibuka handphonenya. Dibuka Google-nya dan cari Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Oke. Ingat ya, jangan buka yang lain-lain. Dibuka Kamus Besar Bahasa Indonesia online ya. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dan juga kelompok 3, kelompok 1, 2, dan 3, tolong mencari minimal 5 sifat kata yang bersifat positif. Maksudnya yang bersifat positif seperti apa? Misalkan kata cerdas, kata cerdik, dan juga kata pintar. Itu kan merupakan kata positif ya. Bisa dimasukkan ke dalam kertas tulis ya. Tapi selain yang Ibu sebutkan tadi ya, harus mencari minimal 5 kata, sebanyak-banyaknya lebih bagus. Nah, untuk kelompok 4, 5, dan 6, mencari lawannya. Jadi kata sifat yang negatif, seperti misalkan bodoh
ataupun malas. Gitu. Minimal 5 ya. Minimal 5, masing-masing kelompok minimal 5. Sebanyak-banyaknya terserah kalian. Ibu membebaskan kalian. Lebih banyak lebih bagus, poinnya lebih bagus, oke? Jika ibu beri waktu 10 menit, apakah cukup? Ya, cukup ya. Baik, ibu akan beri waktu 10 menit, bisa dimulai dari sekarang berdiskusi dan mencari kata sifat tersebut. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Wah, cepat sekali, bagus, good job ya. Nah, selanjutnya, karena kalian sudah selesai semua, Ibu ingin kalian saling berbagi penemuannya tentang kata sifat tersebut. Jadi tadi kan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mencari kata sifat yang positif. Sementara kelompok 4, 5, dan 6 yang negatif ya. Nah, Ibu ingin untuk kelompok 1 dan kelompok 4 bersama-sama di sini. Ya, jadi kalian saling berbagi penemuannya tentang kata sifat tersebut, saling bertukar informasi, saling berdiskusi, dan belajar bersama. Oke? Jadi kelompok 1 yang tadinya mencari tentang kata sifat yang positif akan mengetahui juga nih bagaimana kata sifat negatif dari kelompok 4. Begitupun juga dengan kelompok 4 ya. Nah, kelompok 1 dan kelompok 4 di sini. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 5 boleh di sini. Dan kelompok 3 dan juga 6 di sini. Oke. Jadi kalian saling berdiskusi dan berbagi hasil penemuan tersebut. Apakah bisa dipahami? Dimulai dari sekarang, silakan. Apakah sudah paham? Apakah sudah saling memahami penggunaan kata sifat baik yang positif maupun yang negatif? Baik, sudah ya. Nah, sekarang karena waktunya sudah habis, Ibu memiliki tugas untuk kalian semua, yaitu Ibu memiliki lembar kerja peserta didik atau LKPD yang bisa kalian kerjakan di rumah dan untuk besok dibawa kembali ya. Di sini terdapat 3 aktivitas. Di mana 3 aktivitas pertama terdapat petunjuknya ya, yaitu di sini ada hubungkan tulisan berikut dengan arti atau makna yang tepat. Misalkan di sini ada kata jeli. Kata jeli itu maknanya apa ya? Artinya, nah artinya apa? Ada yang bisa menebak? Ya Gus? Iya, jeli itu tajam penglihatan. Nanti bisa ditarik dari sini. Misalkan, ini jeli itu tadi apa? Tajam penglihatan. Berarti ke sini ya. Nah, seperti ini gitu. Apakah bisa dipahami? Ya. Baik. Untuk aktivitas kedua, ini ada tabel nih. Tiga yaitu lincah, malas, dan kuat. Carilah makna dari ketiga kata tersebut dan juga contoh kalimat. Seperti jika ada kata sifat rajin, maknanya apa dari kata rajin itu? Kemudian contoh kalimatnya seperti apa? Budi anak yang sangat rajin. Misalkan seperti itu. Contoh kalimatnya masing-masing 2 aja ya. 2 contoh. Kemudian ada aktivitas ketiga, yaitu buatlah teks narasi sebanyak 4 paragraf dengan penggunaan kata sifat minimal 3. Bisa juga mungkin mengenai pengalaman kalian atau mungkin kehidupan sehari-hari kalian, seperti misalkan aku memiliki kedua kakak yang sangat pintar gitu. Mereka selalu mengikuti lomba olimpiade. Misalkan seperti itu. Nanti kan di dalam kalimat tersebut, terdapat kata sifat, yaitu pintar. Ingat ya, minimal 3, lebih banyak, lebih bagus. Baik, setelah kita belajar kata sifat tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan ya. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu ingin 1 orang anak untuk memberikan kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini. Apakah ada yang ingin maju? Boleh tunjuk tangan dulu. Oke, boleh Mark, silakan maju. Menurut kamu, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang kata sifat? Apa yang kamu dapatkan dari belajar kata sifat? Iya, bagus. Ya, betul sekali, Mark. Berarti kamu telah memahami dengan baik ya. Boleh silakan duduk kembali. Jadi tadi Mark memberi kesimpulan bahwa kata sifat itu merupakan kata yang menjelaskan sifat seseorangnya. Itu benar. Namun
bukan hanya seseorang saja ya, namun juga bisa objek lainnya seperti binatang atau misalkan kondisi seperti sejuk atau perasaan juga bisa. Nah, jadi tidak selalu tentang sifat manusia gitu ya. Jadi kata sifat ini juga membantu kita memahami keadaan sesuatu. Misalkan kayak tadi, bunga itu cantik. Kata cantik itu kata sifat yang berarti kan menggambarkan bahwa bunganya itu berarti dia bagus, warnanya ini, warnanya itu, wah dia bagus, dia indah gitu. Sehingga dikatakan bunga itu cantik, seperti itu. Nah, jadi dengan kita mempelajari kata sifat, tentunya kita bisa lebih mudah nih menggambarkan sesuatu, jadi lebih detail. Baik, karena waktunya sudah habis, mungkin bisa ditutup ya pembelajaran kita. Karena tadi kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, maka untuk penutupannya juga dengan doa. Apakah ada yang ingin menutup doa hari ini? Ayo yang lain jangan budi lagi ya. Atau ketua kelas boleh maju ke depan yang memimpin ya. Silakan. Amin. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali ke tempatnya. Baik, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mohon nanti saat di rumah bisa dibuka kembali ya, dibelajar kembali bagaimana kata-kata sifat, ciri-cirinya, dan juga contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.